Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Paulus, Pencari Jodoh. Mari berdoa. Tuhan di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Dalam dunia pernikahan yang diatur, peranan utama dipegang oleh pencari jodoh. Sementara di dunia barat, urusan pernikahan yang secara sendiri-sendiri mendesak sistem lain. Sebagian besar dunia ini masih mengatur pernikahan, bahkan sering tanpa persetujuan pengantin pria dan wanita. Berdasarkan penelitian, pernikahan ini lebih stabil dari yang diatur sendiri-sendiri. Masyarakat zaman Paulus tidak mengenal pilihan pribadi dalam perjanjian pernikahan. Karena itu pencari jodoh harus memahami susunan pohon keluarga, keuangan, dan status sosial kedua calon pengantin. Ia terutama melindungi pengantin perempuan. Ia haruslah seorang yang masih perawan dan tidak mempunyai cacat moral. Paulus selaku gembala menganggap jemaat Korintus itu sebagai calon pengantin perempuan bagi Kristus. Selaku pencari jodoh, ia mau menyerahkan jemaat itu dalam keadaan suci dan bersih kepada Kristus. Setelah menemukan seorang yang pantas untuk diserahkan kepada Allah, maka orang tersebut memerlukan kekudusan dan kemurnian. Kuasa roh akan menyerahkan korban yang hidup kepada Allah, yang setidak-tidaknya yang diminta dari umat Kristen. Walaupun Paulus memperhatikan setiap anggota, ia menginginkan agar seluruh jemaat itu dapat menyaksikan kuasa Kristus. Ia menekankan bahwa Kristus bukan hanya menyerahkan kita kepada Bapa satu persatu, melainkan sebagai satu masyarakat seiman juga. Pengorbanan Kristus mendirikan suatu masyarakat kudus yang terdiri dari orang-orang yang tadinya adalah seteru Allah karena mereka menyimpang daripadanya oleh perbuatan mereka yang jahat. Anggota masyarakat ini dikenal hanya oleh Kristus. Kristuslah yang menjaga kekudusan mereka dan tidak bercacat sampai ia menyerahkan mereka kepada Allah. Apakah masyarakat ini melindungi pribadi-pribadi yang tidak melakukan tanggung jawabnya? Sekali-kali tidak. Yang kita lakukan di dalam dan bagi jemaat mempengaruhi kesaksiannya. Seperti yang dilakukan Paulus, Kristus mengawasi kita, mengampuni, melindungi, dan memberi kita kekuatan. Di dalam kasih-Nya, setidak-tidaknya ia dapat membawa umat yang menjadi pusat perhatiannya itu dengan tidak bercacat kepada hadirat Bapanya. Jemaat adalah tempat menyimpan mutiaranya, kandang yang melindungi kawanan dombanya. Ia rindu agar jemaat itu tidak bercacat celah. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 261. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami diberikan kesempatan untuk merenungkan lagi firman-Mu. Biarlah kami menjadi umat-umat dalam satu kawanan domba gembalaan di jemaat Tuhan. Umat-umat yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Untuk itu Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kami hari demi hari menjelang hari Tuhan. Bersamalah dengan kami malam hari ini Tuhan, dalam istirahat kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.